Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Kusma Maulidia dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Reguler A1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi pada otak. Mari kita simak. Pengertian otak. Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjukkan fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagai tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh. Misalnya, mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Bagian otak secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian: otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batak otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun, dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. 1. Otak besar atau yang biasa disebut dengan cerebrum sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diatur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lombus frontal. Lombus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lombus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol, perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lombus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lainnya. Lobus orbital. Lobus orbital adalah bagian otak besar yang terletak pada paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau bisa disebut dengan visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Lombus temporal. Lombus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping, kiri, dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau biasa disebut dengan verbal manusia. Sehingga dengan adanya lombus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan sebagai bahasa yang digunakan. 2. Otak kecil cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa adanya otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas.
Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cenderanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak, koordinasi, mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum. Sebagai alat sensor terhadap perasaan, contohnya adalah tertekan, tekanan merespons sentuhan dan menghasilkan rasa sakit. Sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otak tubuh dan pengatur keseimbangan, sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Berfungsi dalam penerjemahan visual manusia, seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk, dan juga mengatur gerakan tubuh manusia, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia, menghasilkan perasaan, pengatur emosi, pengatur produksi hormon seperti fungsi hormon testosteron, memiliki hemostasis, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merasakan perasaan untuk senang, mengatur metabolisme, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.